Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar sains data, yaitu bab 6 penggalian insight dari data COVID-19 dengan visualisasi studi kasus dari data Korea Selatan. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Arif Rambodo, lalu ada Marina Angela Mariati, ada Mirza Jasa, dan ada Muhammad Rahman. Pendahuluan. Pada bab yang sudah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa data scientist atau ilmuwan data harus memiliki suatu curiosity, hacker mind, juga menguasai teknologi-teknologi yang dibutuhkan, dan juga tentang visualisasi data merupakan kegiatan penting pada tahap eksplorasi atau mempelajari data maupun untuk memaparkan suatu insight yang merupakan informasi berharga atau menarik dari data. Jadi, salah satu pekerjaan penting dari seorang data scientist ialah membuat visualisasi dari data yang efektif dalam menjawab tujuan yang didasar. Ketika orang dihadapkan data, misalnya berupa angka-angka yang tertuang di tabel-tabel, apalagi dengan jumlah baris yang banyak, ratusan hingga jutaan, akan sulit bagi orang untuk memahami informasi dari data itu. Untuk itu, dibutuhkan bantuan berupa visualisasi yang akan mempresentasikan ringkasan dari sebuah data. Contohnya dari gambar 6.1. Visualisasi data menghasilkan agar dapat menghasilkan visualisasi yang tepat dan dapat menyampaikan hasil yang diinginkan. Data scientist perlu melakukan langkah-langkah seperti gambar 6.2. Pertama, merumuskan insight apa saja yang ingin digali dan disampaikan dari data yang dimiliki. Kedua, menentukan visualisasi, apakah itu grafik, teks, atau tabel yang dipilih sesuai dan efektif untuk menyampaikan informasi dan untuk audiensi atau pembaca yang ditarget. Yang ketiga, memilih tools, software, atau perangkat lunak yang tepat untuk setiap bentuk visual yang akan dibuat. Yang keempat adalah menyiapkan data dengan format sedemikian rupa sehingga dapat diproses oleh tools yang kita pilih. Yang kelima, ada membuat visualisasi dari data yang telah kita dapatkan, lalu dengan tools atau program yang telah kita siapkan. Selanjutnya, data COVID-19 di Korea Selatan. Data COVID-19 di Korea Selatan, data yang tersedia merupakan hasil rekaman kasus-kasus dari mulai tanggal 20 Januari sampai 30 April 2020. Sumber dari Kaggle 2020 di Korea Selatan. Setiap data berupa tabel yang dibuat menggunakan Excel, lalu sebagian tabel dari data COVID-19 tersebut ialah pertama data kasus, yaitu case CSV yang berisikan 112 baris, meliputi kasus-kasus terpapar COVID-19 dengan kolom case ID, provinsi, city, dan lain-lain. Lalu kedua ada data pasien, yaitu data di sini bisa dilihat berupa pasien info.csv yang dimana berisi sebanyak 3.388 baris yang meliputi data epidemis dari pasien COVID-19 dengan kolom pasien _ID, global _nom, sex, birth _date, age, dan lain-lain. Bisa dilihat pada presentasi. Lalu yang ketiga ada data time series, yang dimana data time series ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada time.csv yang berisi 102 baris meliputi data untuk status COVID-19 dengan kolom date, time, test, negatif, positif, rilis, dan disease. Lalu ada yang kedua ada time.csv berisi sebanyak 540 baris meliputi data untuk status COVID-19 berdasarkan umur dengan kolom date.
ada data time series di mana berisi berbagai macam file, yaitu pertama ada time CSV yang di mana time CSV berisi 102 baris, di mana meliputi data untuk kasus COVID-19 dengan kolom date, time, tes, negatif, dan lain-lain. Lalu ada time8.csv berisi sebanyak 540 baris, meliputi data untuk status COVID-19 berdasarkan umur dengan kolom date, time, age, dan lain-lain. Lalu ada time gender.csv berisi sebanyak 120 baris, meliputi data untuk COVID-19 berdasarkan gender dengan kolom date, time, sex, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, time province.csv berisi sebanyak 1734 baris, meliputi data untuk status COVID-19 untuk setiap provinsi dengan kolom date, time, province, confirmed, dan lain-lain. Contoh sebagian isi dari file-file di atas diberikan pada appendix. Bentuk-bentuk visualisasi. Bentuk-bentuk dari visualisasi terdapat berbagai macam. Di bawah ini diberikan suatu bahasan singkat mengenai tentang bentuk visualisasi. Yang pertama, bentuk dari visualisasi yaitu garis atau line. Garis atau line ini cocok untuk digunakan untuk data time series dan memberikan tren, misalnya harga satu atau lebih saham dari tanggal ke tanggal. Yang kedua, ada plot tersebar atau scatter plot. Cocok untuk digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua nilai variabel. Misalnya, untuk berat terhadap badan dari para pemain sepak bola. Yang ketiga, ada bar vertikal yang cocok digunakan untuk ketika ingin ditunjukkan nilai-nilai berupa variabel atau kategori agar terlihat perbandingannya. Yang keempat, ada bar horizontal sama dengan bar vertikal, namun lebih cocok digunakan ketika nama variabel atau kategori dari data panjang, misalnya satu nama provinsi. Yang terakhir, teks sederhana. Jika terdapat satu atau dua angka penting yang akan diberikan, visualisasi ini sangat pas untuk digunakan. Selain bentuk-bentuk dari visualisasi data di atas, terdapat bentuk visualisasi untuk kebutuhan khusus lainnya. Misalnya, visualisasi data pada peta. Visualisasi data pada titik-titik tertentu, misalnya kota, kecamatan, rumah sakit, dan lain-lain, dilakukan dengan membuat simbol, misalnya lingkaran, dengan proporsional dengan nilai data. Pada peta area wilayah dengan batas-batas tertentu, provinsi atau wilayah yang lebih kecil, visualisasi data dapat dinyatakan dengan isi warna area yang berdegradasi sesuai dengan nilai data. Misalnya, makin gelap suatu warna peta, makin besar wilayahnya. Dari graf 2005. Yang kedua ada visualisasi graf. Yang dimaksud graf di sini ialah sekumpulan simpul atau vertis dan sisi atau edge. Dari satu simpul merepresentasikan sebuah objek pada data tertentu, misalnya orang, dokumen, nomor telepon, transaksi, dan lain-lain. Sedangkan untuk sisi atau edge merepresentasikan suatu hubungan antar simpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martina Angel. Pertanyaan ke-1, bagaimana tren tes COVID-19 dilakukan di Korea Selatan dari waktu ke waktu? Apakah banyak orang yang terbebas? Bentuk visual yang cocok adalah garis yang mempresentasikan jumlah tes dan yang negatif terhadap waktu. Pada file time.csv, data sudah tersedia, hanya saja format tanggal perlu diubah ke day, nama, bulan agar grafik lebih singkat dan dapat cepat dibaca. Selanjutnya dengan Excel dibuat grafik garis. Warna garis diubah ke biru dan hijau. Hasil ditampilkan pada gambar 6.3. Insight dari data, tes dilakukan dengan cepat. Grafik naik eksponensial dari Februari ke akhir April dan dari waktu ke waktu. Hasilnya sebagian besar negatif. Pertanyaan kedua, bagaimana tren akumulator konfirmasi yang positif
yang sembuh dan meninggal dari waktu ke waktu. Data tersedia pada file time.csv, kolom date, confirm, release, dan disease pada gambar 6.4. Insight dari data, penyebaran COVID-19 di Korea Selatan segera terkendali. Grafik naik dari pertengahan Februari sampai akhir Maret. Selanjutnya landai. Bagi yang terpapar, proses penyembuhan juga relatif cepat. Grafik naik secara tajam dari 9 Maret sampai akhir April. Pertanyaan ketiga, jika negara pria lebih banyak yang terinfeksi COVID-19, bagaimana dengan di Korea Selatan? Data dapat diperoleh dari timegender.csv pada 2 baris terakhir, yang berisi jumlah wanita dan pria yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan yang meninggal pada tanggal 30 April 2020. Pemilihan pie chart dimaksudkan untuk menunjukkan porsi kue untuk pria dan wanita yang terinfeksi, seperti pada gambar 6.5. Insight dari data, di Korea Selatan lebih wanita, sekitar 2/3 dari total terinfeksi. Pertanyaan keempat, bagaimana tingkat kematian dari yang terinfeksi? Apakah wanita yang lebih banyak terinfeksi memiliki resiko kematian lebih tinggi pula? Data 2 baris terakhir di file timegender.csv yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Pada gambar 6.6, insight dari data dibanding banyak negara lain, misalnya UAE, Italia, Ukraina, dan Prancis, di mana resiko kematian mencapai lebih dari 5%. Tingkat kematian akibat COVID-19 di Korea Selatan lebih rendah. Pria memiliki resiko hampir 2 kali dibanding wanita. Pertanyaan kelima, berbagai hasil analisis data COVID-19 berdasar umum menunjukkan hasil bahwa dari suatu negara ke negara lain, distribusi orang yang terserang COVID-19 berbeda-beda. Ada orang-orang mengira bahwa COVID-19 lebih banyak menyerang kaum tua. Bagaimana dengan di Korea Selatan? Bagaimana persentase tiap kelompok umur? Data tersedia di file time8.csv, namun harus dipilih jumlah per kelompok umur pada terakhir, yaitu 30 April 2020. Dengan menggunakan Excel, hasil perhitungan jumlah per kelompok umur digunakan untuk membuat grafik bar seperti ditunjukkan pada gambar 6.7. Setelah mendapatkan jumlah terinfeksi per kelompok umur, dapat dihitung presentasenya. Tiap jumlah dibagi dengan total terinfeksi 10.765. Untuk menunjukkan porsi kue dari total 100% per kelompok umur, dipilih visualisasi pie chart dengan menyertakan angka persentase. Pada gambar 6.8, insight dari data yang terpapar COVID-19 terbanyak di umur 20-an, kedua di 50-an, ketiga di 40-an. Jadi, berbeda dengan anggapan banyak orang, di Korea Selatan data umur 20-an memiliki risiko tertinggi terinfeksi COVID-19. Baik, terima kasih kepada teman Tina Angela. Dari berbagai negara mengindikasikan bahwa semakin tua pasien, resiko kematian semakin tinggi. Untuk Indonesia, berdasar informasi pada website Peta Sebaran 16, mulai umur 45 persentase meninggal di atas 40%. Bagaimana dengan pasien di Korsel? Data harus disiapkan dari file timeh.csv. Data jumlah orang meninggal dipilih per kelompok umur pada tanggal terakhir, yaitu 30 April 2020. Lalu persentase dihitung untuk tiap kelompok umur dengan membaginya dengan jumlah total meninggal. Di sini dipilih grafik bar vertikal agar kenaikan dari umur. Insight dari data, makin tua umur orang yang terinfeksi COVID-19, makin besar resiko kematiannya. Resiko meningkat tajam sejak umur 50-an. Pertanyaan 7. Korea Selatan memiliki 17 provinsi. Apakah seluruh provinsi sudah terpapar? Bagaimana tingkat paparan terhadap jumlah penduduk? Bagaimana perbandingan infeksi yang konfirmasi, sembuh, dan meninggal di tiap provinsi? Data diambil dari 17 baris terakhir dari file Time Province CSV. Insights dari data. Jumlah terinfeksi di Provinsi Daegu jauh melampaui yang lain, disusul Gyeongsang-do, Gyeonggi-do, dan Seoul. Setelah itu jumlah relatif sedikit. Karena Daegu terlalu tinggi, perbandingan terkonfirmasi, sembuh, meninggal di provinsi lainnya tidak jelas. Maka dibuat juga graf bar untuk 5 provinsi di bawah Daegu, gambar 6,12. Pertanyaan 8. Jika pada gambar 6,12 ditunjukkan bahwa pada beberapa provinsi memiliki angka paparan yang tinggi,
Apakah lokasi mereka berdekatan? Insight dari data, yang terpapar COVID-19 terbanyak di umur 20-an, kedua di 50-an, ketiga di 40-an. Jadi berbeda dengan anggapan banyak orang, di Korea Selatan ternyata umur 20-an memiliki risiko terinfeksi COVID-19 yang tertinggi. Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu dicari tools yang dapat memaparkan peta distribusi per provinsi. Pada gambar 6,13, diberikan hasil visualisasi yang dibuat dengan Excel. Program lalu dibuat dengan memasukkan data paparan tiap provinsi di atas dan peta Korea Selatan. Insight dari data, di skala provinsi Daegu, paparan cukup tinggi, jadi Daegu menjadi provinsi epicentrum COVID-19. Epicentrum lainnya terletak di sebelah utara provinsi Gyeonggi dan Seoul yang berdekatan. Pertanyaan 9. Bagaimana tren atau pola terkonfirmasi dan sembuh tiap provinsi berdasar waktu? Data tersedia di file timeprovince.csv, namun harus dipilih dulu. Untuk menghemat tempat di buku ini, grafik tunggal dibuat untuk provinsi Daegu yang memiliki kasus terkonfirmasi atau terinfeksi yang terbanyak, dari gambar 6,14. Sedangkan provinsi-provinsi lain digabung dalam satu gambar dengan hanya menunjukkan garis tren, gambar 15. Insight dari data tersebut, di sebuah provinsi menjelang akhir April, jumlah penambahan terinfeksi sudah mendekati 0. Penyebaran berhasil ditangani dengan baik. Selain itu, tren kesembuhan juga bagus, meningkat cepat dari Maret sampai akhir April. Pertanyaan 10. Bagaimana sebaran terinfeksi di kota-kota Korsel? Apakah terpusat di kota-kota tertentu dan terdapat epicentrum? Untuk menjawabnya, data belum tersedia. Namun jumlah terinfeksi di tiap kota dapat dihitung dari file case. Pada tiap kota dilakukan penjumlahan dari kolom confirm pada semua baris untuk kota tersebut. Pada gambar 6,16 terlihat bahwa kota Namgo merupakan epicentrum, di mana jumlah terinfeksi jauh melampaui kota-kota lainnya. Namun gambar 6,16 belum menjawab sebaran di kota-kota untuk itu. Untuk itu perlu dibuat visualisasi kota-kota dengan ukuran tanda yang sesuai jumlah terinfeksinya. Insight data, epicentrum di Namgo, seperti pada gambar di 6,18. Provinsi Daegu. Untuk provinsi dengan paparan terbanyak lainnya, hanya Seoul yang memiliki kota epicentrum. Di Gyeonggi-do dan Gyeongsang-do terbanyak berasal dari kota ini. Bagaimana dengan asal paparan? Tempat-tempat mana saja yang paling banyak menjadi ajang penularan COVID-19? Data belum tersedia, namun dapat disiapkan dari file case.csv dengan memanfaatkan kolom infection case dan confirm. Di sini perlu dibuat sebuah kolom baru, place group, yang diisi dengan kategori tempat, sekolah, gereja, gym, dan lain-lain. Nilai kolom place group ditentukan berdasarkan si kolom infection case. Perhitungan dengan grup by dilakukan untuk menjumlahkan nilai-nilai confirm untuk tiap nilai di place group. Hasilnya lalu diurutkan dari terbesar ke terkecil dan digunakan untuk membuat grafik bar horizontal pada gambar 6,19. Insight dari data, gereja dan rumah sakit merupakan tempat-tempat di mana mayoritas orang terpapar. Selain itu, orang dapat terpapar dari kontak dengan pasien dan berasal dari luar Korea Selatan. Namun, terdapat lebih dari 1.000 kasus yang tidak dapat diketahui di mana mereka tertular. Pertanyaan 12. Berapa lama orang terinfeksi COVID-19 akan sembuh? Apakah umur berpengaruh terhadap lama sakit dan dirawat di rumah sakit? Berdasarkan gambar di samping, rata-rata pasien sembuh lebih dari 20 hari. Dan secara umum naik lebih tua pasien tersebut dengan peningkatan paling signifikan terjadi di sekitar pasien dengan umur 60 tahun. Baik, terima kasih kepada teman Muhammad Yanur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emirza Derajat. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 6.2. Pada gambar ditunjukkan bahwa nilai minimum adalah 10 hari. Persental
kuartal 1 2 hari median, nilai tengah dari keseluruhan 6 hari. Untuk kalau 5 hari, persental kuartal 3 11 hari. Nilai maksimum kuartal 3 ditambah 1,5 dikali L dikali I dikali R 21 hari. Selain itu terdapat kasus pencilan. Hotline mana pasien hingga setelah dirawat lebih lama dari 21 hari. Insight dari data, lama pasien dirawat sebelum meninggal bervariasi. Terbanyak berada di rentang 2-11 hari. Dan Medan 5,5 hari, angka 0 mengidentifikasi. Klaster yang terjadi di Gyeonggi-do beserta informasi kota dan pusat penularannya diberikan di bawah ini, yaitu klaster A 51 kasus di kota Seongnam-si dan Namyang-si dengan pusat penularan dengan ID sebagai berikut. Klaster B1 24 kasus di kota Bucheon-si dengan pusat penularan ID sebagai berikut, dan klaster B2 18 kasus dengan pusat penularan di kota Anyang-si, Bucheon-si, Gimpo-si, Gwangmyeong-si, dan lain-lain dengan pusat penularan ID berikut. Lalu klaster C 21 kasus di kota Gunpo-si, Seongnam-si, dan Ansan-si dengan pusat penularan dan ID berikut. Lalu klaster D 16 kasus di kota Pyeongtaek-si dan Osan-si dengan penularan ID berikut. Lalu ada klaster P1 dengan 6 kasus dengan penularan ID berikut, dan klaster 2 kasus dengan penularan berikut di kota Gosi, Yangsi, Cheongnam-si. Lalu klaster F 15 kasus di kota Uijeongbu-si, Dongbucheon-si, Cheon-si, dan lain-lain dengan penularan ID berikut. Terakhir klaster G 11 di kota Samsi, Gunju-si, dan Uijeongbu-si dengan penularan ID berikut. Adapun klaster terjadi di Gyeonggi-do beserta informasi kota dan pusat penularan dari bawah ini. Klaster A 20 kasus di Cheongnam-si dengan ID sebagai berikut. Klaster B1 21 penularan ID sebagai berikut. Asansian klaster B2 kasus penularan sebagai berikut di kota Cheongnam-si. Klaster C 7 kasus dengan penularan ID sebagai berikut di kota Cheongnam-si. Dan sampel tersebut. Provinsi-provinsi lain tidak memiliki klaster berukuran. Seandainya didapatkan data detail dari seluruh pasien di Korsel. Multi-klaster dapat ditemukan. Insight dari data kelas di Korsel yang memiliki jumlah terbanyak yang sudah jelas terlihat. Selain itu, seseorang dapat menulari virus hingga mencapai 20 orang. Penutup. Pada bab ini, langkah-langkah pembuatan visualisasi dan data hanya inti kegiatan. Tidak dipaparkan dengan detail. Pemaparan detail akan membutuhkan langkah-langkah itu ritme program untuk yang dikerjakan dengan program. Hanya akan membuat konten ini menjadi panjang dan terfokus bagi pembaca yang sedang mencari informasi tentang data sains dan gambaran yang saja yang dilakukan oleh data sains. Bahasa teknis yang detail tersebut juga belum dibutuhkan. Pemanfaatan tools, peran algoritma, dan pemrograman ini jadi dari penyelenggara pendidikan di bidang data. Berikut appendix atau sumber data yang kita paparkan tadi, tampilannya seperti kurang lebih. Sekiranya segitu saja dari kelompok 5, dari kelompok kami, kelompok 5, menyampaikan materi untuk bab 6 mengenai penggalian insight dari data COVID-19 dengan visualisasi di kasus Korea Selatan. Sekiranya segitu saja, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.